Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Dan di video kali ini kita akan bahas saham Sarana Menara Nusantara atau kode emitennya adalah TOWR. Jadi TOWR ini adalah perusahaan menara dengan jumlah menara paling banyak di Indonesia saat ini. Bisa dibilang TOWR ini adalah rajanya menara gitu ya. Dan seperti apa pembahasannya? Sebelum lanjut, teman-teman subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. So, nggak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Langsung aja teman-teman kita pindah ke layar monitor ya, kita akan bahas bareng-bareng saham Sarana Menara Nusantara atau kode emitennya adalah TOWR gitu ya. Sebelum lanjut ke sekilas perusahaan, kita nggak ngomongin saham menaranya apa dulu, kita bahas sedikit ya, ini sekilas bisnis menara telekomunikasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya, kenapa sih ada bisnis menara telekomunikasi independen gitu ya, seperti TOWR, TBIG. Ini beberapa alasannya gitu ya. Pertama adalah bisnis menara telekomunikasi itu modalnya besar teman-teman ya. Dia harus akuisisi lahan, dia harus bangun menaranya, dan dia harus ada beban operasional ya. Menara dibikin kan nggak mungkin langsung jadi ditinggal. Ada biaya operasional, penggantian komponen gitu ya, penjagaan, ada orang yang buat supportnya juga dan lain-lain. Itu ada biaya operasionalnya teman-teman. Jadi, perusahaan seperti TBIG, TOWR, MTEL, lain-lain banyak macamnya ya, perusahaan menara, itu hadir supaya perusahaan-perusahaan operator ya, perusahaan-perusahaan operator itu Telkomsel, XL, Indosat, dan lain-lain, itu nggak perlu bikin menara sendiri ya. Kalau mereka bikin menara sendiri, repot ya, repot. Kenapa? Setiap kali mereka mau masuk ke sebuah daerah, mereka harus beli lahan dulu, bangun menara dulu, belum lagi operasionalnya dan lain-lain. Disitulah peluang muncul dan perusahaan-perusahaan menara menawarkan layanan mereka gitu ya. Mereka yang bangun menaranya, nanti silahkan perusahaan-perusahaan operator ini yang akan gunakan menara tersebut untuk memancarkan sinyal mereka masing-masing gitu. Ini idenya seperti itu. Kenapa muncul perusahaan-perusahaan menara independen? Nah, perusahaan-perusahaan menara independen ini, dia keuntungannya sebenarnya ini namanya build to suit ya teman-teman ya. Perusahaan operator ini, dia pesan dulu ke perusahaan menara independen, dibangunin towernya di sebuah daerah, tapi mereka akan sewa itu jangka panjang ya. Alias bebannya anggaplah dicicil. Kalau kita ngomongin cost itu jatuhnya sebagai operational expense ya di sisi operator. Jadi mereka keluarin biaya tahunan untuk bayar ke menara-menara independen ini yang mereka sewa gitu ya. Dan model bisnis ini menurut saya itu win-win solution teman-teman. Buat si menara, dia urus bisnisnya, dia mengelola menara, memperbanyak jumlah menara. Sementara di sisi operator lebih ringkes gitu ya. Kalau dia mau targetkan untuk memperluas area ya, dia tinggal cari udah ada belum menaranya di sana. Kalau udah ada, namanya kolokasi. Jadi menaranya sudah ada, tinggal pasang alat-alatnya. Atau menaranya belum ada, mereka minta bangun gitu ya. Namanya yang build to suit ini. Dan gak heran kalau kalian search gitu ya, banyak sekali berita-berita bahwa perusahaan-perusahaan operator mulai jual menara-menara mereka ke perusahaan-perusahaan menara independen. Jadi di sini beritanya ada ISAT, ya, ada Indosat, ada XL. Mereka sudah mulai jualan menara-menara mereka ya ke perusahaan-perusahaan menara independen seperti ya TBIG, TOWR, dan MTEL yang terbesar dan itu menguntungkan buat operator karena mereka bisa fokus ke layanan mereka sendiri ya, marketing, promo, gimana cara nawarin paket-paket yang menarik. Fokus bisnisnya di sana. Masalah menara, biarin menara independen yang ngurusin. Itu sekilas bisnisnya teman-teman ya untuk menara telekomunikasi. Baru kita lanjut ke sekilas perusahaan ya, sekilas perusahaan tentang TOWR. Jadi TOWR ini operasional itu dijalankan oleh perusahaan yang namanya Protelindo, Professional Telekomunikasi Indonesia. Sejak 2008 itu diinvest oleh TOWR. Nah, kegiatan utamanya itu apa? Ini ya,
penyewaan ruang untuk lokasi menara gitu ya. Dan ditujukan untuk digunakan bersama ya. Ini juga keuntungan lain gitu ya, keuntungan lain bagi si menara independen. Jadi kalau dia sudah bangun menara, dia bisa sewakan itu ke beberapa operator, teman-teman. Jadi misalkan saya punya menara, bukan saya gitu ya, TOWR misalnya punya menara, dia bisa sewakan itu ke Telkomsel, bisa disewakan ke XL, bisa disewakan ke Indosat. Jadi tinggal marketingnya si TOWR aja nih bisa supaya mendapatkan klien di menara-menaranya mereka gitu ya. Lanjut, sekarang ini TOWR sudah punya kurang lebih 28.000 menara dari sebelumnya, sempat di 19.000 lalu 21.000. Penambahan menara ini muncul salah satunya adalah dari akuisisi, teman-teman ya, dari akuisisi SUPR ya. Jadi kode saham SUPR itu dibeli oleh TOWR gitu ya, diakuisisi, dan akhirnya 6.422 ini masuk menjadi bagiannya TOWR. Nggak heran mereka loncat dari 21.000 loncat menjadi 28.698. Per video ini dibuat, setahu saya jumlah menara terbanyak ya, rajanya menara di Indonesia itu adalah TOWR. Jadi mereka punya menara paling banyak, teman-teman, di Indonesia. Selain itu, mereka juga akuisisi E-Forte. E-Forte ini adalah perusahaan yang menyediakan lebih kepada solusi internetnya ya, sampai ke perusahaan-perusahaan. Mereka menyediakan 3G Wi-Fi, VSAT. Jadi mereka jaringan fiber gitu. Jadi produknya itu lebih bervariasi. Nggak cuman servis menara. Jadi mereka sekarang sudah punya servis-servis yang bisa dijual selain menara seperti ya jaringan fiber, 3G Wi-Fi, dan lain-lain. Jadi lebih ada diversifikasinya. Nah, itu sekilas perusahaannya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke kinerjanya. Kinerja daripada TOWR itu menurut saya sangat-sangat solid ya. Pergerakannya konsisten, naik terus seperti anak tangga kayak gini. Ketika pandemi mereka juga dapat berkah gitu ya, karena kebutuhan internet melonjak, otomatis banyak daerah-daerah yang perlu dipenuhi kebutuhan internetnya. Jadi mereka dapat masukan gitu ya, karena ada permintaan yang lebih tinggi lagi. Termasuk 2021 ini loncatannya juga bagus gitu ya. Dan secara year on year itu mereka naik 16%. Laporan kuartal 1 2022 mereka naik 34%. Jadi di 2022 awal tahun mereka sudah langsung tancap gas gitu ya. Pendapatannya sudah naik cukup besar, 34%. Dan ini adalah beberapa segmen gitu ya dari bisnisnya si TOWR. Jadi ini ada beberapa list customer mereka, teman-teman. Semoga gambarnya cukup jelas. Yang biru tua ini adalah Hutchinson ya. Hutchinson itu Tri, layanan operatornya itu Tri. Lalu yang abu-abu tua yang ini XL ya. Ini Tri. Dan yang biru muda gini ya, yang di sini itu telekomunikasi seluler. Lalu ada Indosat juga. Indosat itu yang lebih muda lagi di sini. Kemudian ini ISAT ya, ini ISAT. Kemudian ini ada Smartfren juga di sini. Yang warna ini nih Smartfren. Jadi layanan daripada si TOWR maksudnya ya, itu banyak ya. Banyak mencakup hampir semua provider besar ya. Ada Telkom, ya ini kan Telkom ya. Kemudian ada XL, Indosat, Smartfren, Tri gitu ya. Udah pakai jasanya TOWR ini gitu. Dan memang pendapatan sewa pada pihak ketiga ini menjadi gitu ya, pendapatan paling besar, dan memang saat ini itu bisa menyumbang besar ke TOWR. Tapi sementara ini bisnis menara lah yang menopang keuntungan buat TOWR. Lanjut ke laba bersihnya. Jadi laba bersihnya mereka secara year on year naik 21%, teman-teman. Cukup bagus. Kemudian Q on Q ternyata meskipun pendapatannya naik 30% lebih, tapi
laba bersihnya mereka hanya naik 9% ya, dari 794 miliar naik ke 864 miliar ya. Ini tentu saja karena faktor beban penjualannya ya yang ada peningkatan di sana. Sekarang ke ekuitasnya. Ekuitasnya juga 5 tahun terakhir pertumbuhannya solid ya. Naik seperti anak tangga ini. Ini salah satu gambar grafik yang mudah dibaca dan salah satu favorit saya kalau ketemu hal seperti ini. Masuk watchlist dulu, baru kita bedah gitu ya, bener apa enggak ini. Dan ternyata ROE-nya memang juga cukup besar, 28%. Sekarang total ekuitasnya THWR sudah di 12 triliun. Untuk liabilitasnya, nah ini sesuatu yang mungkin kurang disukai oleh investor, karena DER-nya THWR itu mencapai 3,7 kali. Ya ini berarti 3,7 kali dari ekuitasnya dia. Dengan total utangnya dia ya itu 50 ya, digenapin biar gampang, 54 triliun ya, sementara ekuitasnya dia 12 triliun. Nah, dengan kondisi seperti ini tentu teman-teman bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih utangnya si THWR ini besar juga. Dan kalau teman-teman cek TBIG juga utangnya besar juga ya, di 3, sekian untuk DER-nya. Tentu saja ini faktor daripada modal teman-teman ya, modal untuk bisa membangun menara atau mengakuisisi menara itu bukan uang yang sedikit gitu ya. Kayak misalnya tadi untuk akuisisi SUPR aja itu totalnya hampir 4 triliun. Nah, itu menggunakan uang pinjaman gitu ya, baik obligasi maupun utang dari bank, digunakan untuk mengakuisisi atau untuk ekspansi. Nah, setidaknya kita tahu bahwa utang yang dimiliki perusahaan itu bukanlah utang untuk nutup lubang ya, gali lubang tutup lubang, itu bukan. Di sini saya juga cantumkan kondisi arus kas, di mana arus kasnya dari si THWR ini bagus ya, positif, ada 6 triliun arus kas dari aktivitas operasi, jadi duitnya ada, dan paling tidak itu bisa jadi pegangan kita gitu ya, meskipun ini perusahaan utangnya besar tapi arus kasnya masih positif. Dan ada hal lain lagi, yaitu piutang ya, piutang masa depannya THWR itu per 31 Desember 2021 sebesar 63 triliun. Ini naik 11 triliun dari tahun 2020. Ini piutang dari mana? Nah, tadi teman-teman semoga masih ingat ya, waktu kita bahas sekilas perusahaan, bisnisnya THWR itu kontraknya jangka panjang teman-teman ya. Dari 5, 10, bahkan sampai 20 tahun. Nah, itulah yang menyebabkan ada estimasi piutang sewa ya. Estimasi piutang sewa itu sudah ada landasannya, yaitu kontrak. Jadi kontrak itu kemungkinan besar harus dipenuhi gitu ya. Dari sisi operator pun saya rasa mereka sulit untuk pindah ke menara. Ibaratnya kalau udah pakai THWR ya mereka akan tetap stick pakai THWR gitu ya. Karena relokasi ke menara lain mungkin akan ada biaya tambahan lain lagi dan lain-lain. Itu bikin nambahin biaya aja gitu ya buat operator. Jadi ini salah satu keunggulan bisnis menara independen gitu ya. Buat sisi operator, perpindahan menara itu cost-nya besar gitu ya. Jadi perusahaan seperti THWR, TBIG itu mereka bisa mempertahankan customer cukup besar retention-nya gitu ya. Karena pindah-pindah menara kayak gini cost-nya besar, artinya bagi sisi pelanggan bisnis menara independen itu high switching cost. Sekali pilih ya udah pilihnya itu terus, kecuali memang bener-bener butuh pindah gitu ya. Entah karena alasan apa perlu pindah. Dan bagi sisi perusahaan menara independen seperti THWR, bisnis mereka ini economic mode-nya besar ya, ekonomiknya besar karena mereka tadi ya kontraknya jangka panjang, dan akhirnya perusahaan-perusahaan klien pun sudah nyaman, sudah kenal bisnis dengan mereka, dan akhirnya akan terus bertahan di sana gitu ya. Jadi kita sudah mulai dapat bayangan ya, THWR ini utangnya besar banget ya, 54 triliun total liabilitas, tapi
mereka juga punya estimasi piutang besar, bahkan lebih besar daripada total liabilitasnya mereka. Ini sedikit dari utangnya THWR ya, kayak misalnya mereka ada utang 3,4 triliun ya, dibagi menjadi beberapa seri, tenornya ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi mereka pun masih mampu mengalokasikan untuk bayarnya setahun, 3 tahun, 5 tahun, yang menurut saya jangkanya belum terlalu panjang. Dan sebenarnya oleh pemeringkat rating utang gitu ya, nilai rating yang diberikan untuk THWR itu masih bagus teman-teman ya. Jadi meskipun DR-nya besar, oleh lembaga pemeringkat rating itu masih diberikan rating yang cukup bagus. Lanjut ke total asetnya ditambah dengan ekuitas dan liabilitas, mereka sekarang sudah punya 65 triliun ya. Dengan ROA terakhirnya 5% di tahun 2021. Lanjut kita bahas profitability ya. Profitability mereka bagus teman-teman ya, sangat bagus. 5 tahun terakhir mereka bisa dapat net profit marginnya adalah di 38% ya. Bahkan gross profit marginnya tergolong juga besar banget ya, 72% sudah dapat KPM-nya. Dan earning per share-nya juga menarik karena meskipun nggak terlalu kelihatan, sebenarnya ini ada pertumbuhan ya. Ada pertumbuhan dari 43, 45, 55 dan tahun 2021 67. Loh bang, kok dari tahun 2017 anjlok gitu ya kelihatannya. Ini bukan anjlok teman-teman ya, karena ada stock split di sini ya, 1:5. Ini ada stock split 1:5. Jadi harga sahamnya dipecah gitu ya menjadi 1:5 saat itu, udah otomatis juga earning per share-nya mengikuti dengan hitungan saham yang baru. Ini pergerakan harganya THWR dalam waktu 10 tahun sudah naik 200%, tapi dalam 5 tahun terakhir, bahkan 3 tahun terakhir, kecenderungannya sama ya, 35% aja. Setahun terakhir malah sudah terkoreksi 23% ya, 23%. Nah, saya sebagai investor gitu ya, punya sebuah favorit position itu adalah mencari saham yang sudah terkoreksi cukup dalam, bahkan mungkin bisa terkoreksi lebih dalam lagi, tapi sebenarnya kinerjanya nggak ada masalah ya. Ini buat saya posisi yang paling nyaman. Dan kalau teman-teman ngikutin, saya pernah bahas ICBP di harga 7.000, sekarang 8.600, sudah hampir 20%. Saya pernah bahas apalagi SMGR di harga 6.000, sekarang 7.000-an. Jadi ketika kita mendapatkan harga saham yang murah karena penurunan entah sentimen atau karena rotasi saja ya, itu kesempatan yang bagus untuk mulai akumulasi. Tentu saja di harga yang murahnya adalah murah yang reasonable gitu ya, bukan turun sedikit beli terus, enggak, tapi kita cari harga yang sudah mulai reasonable, murah, untuk kita mulai akumulasi di sana. Karena apa? Karena kinerjanya nggak ada masalah gitu ya. Kemudian ada juga dividen, mereka bagi dividen di tahun 2021 payout rasionya 50%. Ya, 50% dengan yieldnya kurang lebih 2,87%. Lanjut kita bandingkan ke kompetitor teman-teman ya. Jadi 3 terbesar aja lah ya, ada THWR, MTEL, dan TBIG ya. Kalau THWR kita mulai dari pair-nya, kita gunakan yang TTM itu 14,25 kali. MTEL belum kelihatan, tapi di harga 30, di pair 32 kali menurut saya kurang mencerminkan ini karena annualize. TBIG 37 kali. Jadi pairnya THWR yang paling rendah ya, yang paling reasonable untuk pairnya, karena TBIG sudah cukup tinggi. Lalu untuk price book value juga tercermin ya. THWR itu di 3,8 kali, kemudian TBIG 6,5 kali, lagi-lagi hampir 2 kali lipatnya ya PBV-nya THWR. Sementara MTEL tuh paling rendah ya, paling murah secara PBV, dia dihargai di 1,78 kali. Kemudian untuk profitability THWR ini unggul sekali ya, dia paling besar di sini 32%. MTEL dan TBG ini hampir-hampir sama ya, 24-25%. Lalu untuk ROE ya, ROE juga THWR ini menang cukup telak ya.
Untuk ROE TWR juga menang cukup telak ya, 27%, dengan TBIG yang mendekati ya 17%, masih jauh sebenarnya 17%. Sementara MTEL kecil, ROE-nya hanya dapat 5,4%. Jadi secara PER, secara PBV, kemudian profitability dan ROE, memang TWR ini menonjol gitu ya, lebih menonjol ketimbang MTEL dan TBIG. Ini perbandingan jumlah menara semester 1 2021, jadi dengan gambar tadi ada sedikit perbedaan, tetapi saya rasa belum terlalu jauh bedanya ya. Di sini adalah jumlah menara, kemudian rasio penyewaan ya. Jumlah menawarannya si TWR dan SUPR digabung 27985 per kuartal 1 per semester 1 tahun lalu. Dengan rasio penyewaan dia itu sama dengan TBIG ya, 1,89 kali. Artinya satu menara itu lebih dari satu tenan yang nyewa gitu ya. Dan rasionya sampai 1,89, artinya ya 189 itu berarti dari kurang lebih dari 5 tower, 4 diantaranya itu 2 tenan yang sewa ya, kurang lebih gitulah ya. Jadi satu menara disewa hampir 2 penyewa di setiap menaranya. Lalu valuasi sekarang, saat watchlist ini dibuat memang harga TOWR itu sedang turun gitu ya, bahasanya downtrend gitu, sedang turun terus gitu ya. Dan malah saya nanti-nantikan. Saya akan nunggu di sini ya, di -1 PE deviasi 5 tahun dia terakhir. Jadi kurang lebih di harga 800 ya, di harga 800. Dan saat ini memang sedikit turun di bawah harga wajarnya dia ya, di kurang lebih 1100 di sini. Jadi kalau kita mau invest memang turun sekalian aja dulu gitu ya, sampai dia sudah berhenti turun, atau kita mau pantau sampai dia nunggu kinerja kuartalnya keluar ya, kuartal 2, atau kita sudah tetapkan range price-nya gitu ya. Nanti di kesimpulan saya akan kasih pendapat saya range yang menarik untuk mulai akumulasi TWR itu di angka berapa. Tapi kalau dari PE deviasi 5 tahunnya terlihat di sini memang sudah mulai turun sedikit di bawah harga wajarnya TOWR. Tapi kurang lebih yang masih di areanya lah ya, karena turunnya baru sekitar 10%-an. Prospeknya ke depan gimana? Yang jelas sebagai sebuah menara independen ya, perusahaan menara independen itu diuntungkan dari sisi persaingan bisnis gitu ya. Kalau misalkan Telkomsel atau XL dan sebaliknya gitu ya, saling menyewa menara milik kompetitor sejenis, itu pasti menurut saya tuh enggan teman-teman ya. Kayak misalnya gini, nanti konflik of interest nggak? Nanti sinyal kita gimana gitu ya. Pokoknya sebagai sebuah perusahaan operator, nebeng ke operator lain, menara operator lain itu menurut saya gengsinya kurang gitu ya. Pengennya kompetitor yang nebeng di kita gitu ya. Jadi di laporan keuangannya TOWR pun, di annual report mereka bilang bahwa pelanggan Protelindo itu mungkin merasa enggan ya untuk memberikan pendapatan sewa. Jadi XL mau nyewa ke menara Telkomsel, mereka kan bayar ya, nambah-nambahin keuntungannya kompetitor. Jadi mereka pasti mikir-mikir gitu, kecuali jalan terakhir mungkin gitu ya. Udahlah, yang penting di sana ada, mungkin mereka akan pakai juga operator lain. Tapi kalau selama ada menara independen, sepertinya menara independen itu akan lebih dipilih, karena tadi ya namanya juga independen ya, dia punya independensi yang lebih bagus, dia juga profesional, akan ngasih SLA yang sama ke pihak manapun yang menyewa menaranya mereka. Kemudian kontraknya TOWR ini rata-rata pasti semuanya ya, bukan cuma TOWR, itu jangkanya panjang-panjang ya, kontrak sewa jangka panjang dengan wilayah penduduk yang padat gitu ya, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya. 55%-nya berada di Pulau Jawa dengan pertumbuhan penduduk dan penggunaan internet juga yang
cukup signifikan dari tahun ke tahun. Kompetisinya rendah, jadi kalian akan sering mungkin ke depan nemu bahwa TOWR membeli perusahaan menara apa, TBIG membeli perusahaan menara apa, atau MTEL membeli menara dari Excel dan lain-lain. Itu terjadi karena memang kompetisinya akan rendah, teman-teman ya. Kemungkinan akan ya paling 3 ini aja akan terus membesar gitu ya, karena mereka nyaplok-nyaplokin terus nih. Setiap ada perusahaan menara lain mereka caplok lagi. Kenapa mereka perlu caplok? Untuk memperluas jangkauannya lagi gitu ya. Semakin luas jangkauannya, semakin operator akan tertarik untuk menggunakan jasa mereka ya, untuk menjangkau customer-customer baru di wilayah yang mereka belum kuasai. Kemudian perkembangan teknologi ya, ada 4G itu kayaknya 4 tahun yang lalu baru mulai muncul, sekarang sudah mulai roll out 5G, bayangkan. Kecepatan lalu lintas internetnya makin dibutuhkan lebih besar lagi, dan itu otomatis perusahaan-perusahaan menara akan mendapat berkah dari sana gitu ya, karena bisa jadi nanti teknologinya butuh area yang lebih dekat, atau mungkin nanti perusahaan operator punya strategi lain. Intinya peningkatan teknologi ini akan membuat prospek menara-menara telekomunikasi itu cukup bagus demand-nya gitu teman-teman. Ini adalah data pengguna internet ya per Februari 2022 dari We Are Social, di mana pengguna internet di Indonesia itu sekarang sudah mencapai 200 juta lebih gitu ya. Sekarang penduduk Indonesia berapa sih teman-teman? 300 juta kali ya. Jadi sudah banyak sekali ya yang menggunakan akses internet. Ini proyeksi di mana saya suka sekali sih lihat optimismenya manajemen TOWR ya, karena kadang-kadang manajemen itu dia lebih suka pasang target moderat gitu ya, nggak nyebutin angka gitu ya. Tapi TOWR ini di annual report dia sebutin angkanya bahwa target pendapatan perusahaan di tahun 2022 adalah 10,5 triliun. Yang artinya akan naik 22% teman-teman. Jadi manajemen aja memberikan nilai angka gitu ya, pasti optimis didapat, dan bahkan biasanya targetnya sebenarnya lebih tinggi lagi dari target yang ditulis di dalam annual reportnya mereka. Terakhir kita udah masuk di kesimpulan. Jadi kinerja TOWR ini dari apa yang sudah kita bahas ya, itu menurut saya tergolong solid ya dalam 5 tahun terakhir. Jadi pendapatannya tumbuh, labanya tumbuh, ROE-nya juga bagus, 5 tahun terakhir naik terus, ROE terakhir 28% tadi kalau nggak salah. Jadi kinerja 2021 boleh dibilang positif, dan perusahaan juga optimis pertumbuhannya untuk 2022. Ada yang belum tertulis di sini ya, bahwa perusahaan ini juga ekspansinya bagus ya. Mereka sekarang punya menara paling banyak lah ya, raja menara di Indonesia sekarang ini. Dan mereka juga akuisisi SUPR terakhir. Jadi saya pikir TOWR ini masih mau terus tumbuh teman-teman, masih mau terus tumbuh, dan itu artinya mereka meyakini prospek bisnis menara ke depan masih bagus gitu ya. Kalau mereka sebagai orang-orang yang sudah ahli di sana, manajemennya gitu ya, sudah memforecast pertumbuhan ke depan akan bagus, mereka sudah siapin menara-menara lebih banyak. So saya pikir pertumbuhan TOWR ke depan juga akan tetap bagus dan menarik gitu ya untuk bisa dijadikan salah satu pilihan investasi. Yang kedua, TOWR ini rasionya utangnya besar. Ada beberapa investor teman-teman saya yang nggak terlalu nyaman megang perusahaan dengan utang besar. Tetapi izinkan saya kasih sebuah pandangan bahwa mereka juga punya piutang masa depannya besar teman-teman ya. Total liabilitasnya 54 triliun, mereka total piutang masa depan ya, estimasinya 65 triliun. Jadi lebih besar daripada estimasinya. Cuman memang perusahaan yang punya utang besar, otomatis karena mereka bayarin utangnya ada bunga, itu akan menggerus laba gitu ya. Menggerus laba yang harusnya labanya dibagi jadi dividen, akhirnya buat bayar utang. Nah itu jadi salah satu faktor juga kenapa kadang-kadang kalau perusahaan yang utangnya besar, beberapa investor kurang suka gitu ya. Karena pasti gerus laba sih. Kemudian terakhir, kalau mau invest, saya akan suka gitu ya di harga 800 sebenarnya, 800. Kenapa saya tulis rentang harga sampai 900? Kadang saya
kalau sudah punya watchlist dan nggak beli dulu gitu ya di harga yang cukup tinggi, saya suka kelewatan dan nggak mantau sahamnya gitu ya, karena nggak terlalu intens juga, nggak terlalu sering juga buka RDN. Tapi kalau misalkan sudah ada di dalam gitu ya, pasti tiap minggu kita akan tahu kan, oh masih turun, oh mulai naik, kita alokasikan lagi gitu ya. Misalkan dari budget saya belikan dulu paling 20% di harga 900, nanti dia turun ke 800 atau ke 850, saya belikan lagi 30% lagi gitu. Atau mungkin nanti dia tambah turun lagi, kita baru full gitu ya, kita belikan semua sesuai dengan alokasi budget per sahamnya. Jadi biasanya saya beli harga atas tujuannya semata-mata supaya akhirnya bisa kita pantau dan nggak kelupaan aja sih. Dengan targetnya adalah ke 1.400 dan 1.500. Jadi kalau kita dapat harga 900 dan bisa jual di harga 1.500 gitu, itu potensinya kurang lebih 65% teman-teman. Kalau misalkan belinya sampai di 800, tentu akan lebih besar lagi, dari 800 ke 1.500. Dan targetnya sebagai investasi jangka menengah itu saya biasanya targetkan 1-2 tahun. Ya, 1-2 tahun. Ini kalau dia dapat di harga 800-an sih, saya akan sebut ini sebagai value stock sih. Karena penurunannya sudah mulai cukup dalam gitu ya koreksinya. Dengan catatan memang TOR ini harus mampu setidaknya mempertahankan kinerja. Mempertahankan kinerja itu artinya ROE-nya selalu double digit di atas 20% gitu ya. Tapi kalau dia bisa ROE naik 30%, itu namanya berarti meningkatkan kinerjanya TOR. Dan semakin kinerjanya dia naik, saya yakin pasti harganya akan kembali ke ya harga wajarnya ya, harga dia bisa diapresiasi dengan lebih baik. Oke, segitu aja teman-teman dari video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini untuk saham TOR, dan semoga data-data prospek kinerja yang sudah dipaparkan dalam video ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan berinvestasi, dan tetap lakukan analisa kalian sendiri. Video ini bukan ajakan jual beli. So, PR untuk analisa lebih mendalam adalah tugas dari masing-masing investor, supaya kita juga bisa lebih percaya diri, lebih tenang gitu ya ketika kita megang saham tersebut. So, sampai ketemu di next video teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Kalian lagi ngincer saham apa, mau curhat saham juga boleh. Nanti segera pasti akan kita tanggapi di sana. So, sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you. Bye-bye.